Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala nabiyyina wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku jamaah Majelis Ulama Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita, dengan itu pula kita masih hadir dalam majelis ilmu ini, dan tentu kenikmatan karena tidak semua orang menikmati lezatnya iman itu bersyukur dengan kelezatan iman yang dimilikinya. Dan salah satu kenikmatan iman yang kita rasakan hingga saat ini adalah kita bisa menghadiri majelis ilmu, termasuk jalan atau wasilah atau jalan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat yang mudah-mudahan dirindukan oleh Rasulullah, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sebelum masuk ke kajian yang rutin setiap Kamis pagi, kita didampingi oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari hafizahullah taala dengan tema yang sangat menarik untuk terus mengikuti sunnah Nabi kita SAW, yaitu dengan tema-tema yang ada dalam kitab Hisnul Muslim. Dan tentu salah satu yang terpenting dalam satu amalan yang kita lakukan adalah sedekah subuh menjadi sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan dengan itu pula Allah ridho. Amal yang istiqamah menjadi amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika ajal tiba maka dakwaan. Alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu jaga dalam perjuangan dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafarak. Alhamdulillah bi khair du'aikum. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan iman dan Islam ya Ustaz ya. Ya Rabb. Inilah. Alhamdulillah. Dan husnul khotimah menjadi tidak teragung yang harus kita terus doakan ya. Ya Rabb.
Baik, saat ini lanjutan temanya tentang menghantarkan ke gerbang surga ini, bagian dari upaya kita untuk planning lah yang paling penting ya, yang sholat puasanya, tilawahannya termudah. Baik, tafadhal mashkura untuk memulai kajiannya. Baik, syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Wa ta'ala Allah fi kuliyakum insyaallah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengantarkan ke gerbang surga. Ya, ini perihal tentang bagaimana kita mengurus mayit. Di antaranya ada doa, yakni untuk menutup mata si mayit. Kan kadang-kadang kalau kita ketemu dengan salah satu mayit, matanya mungkin masih setengah terbuka, atau biasanya yang beberapa yang pernah saya temukan itu matanya membelalak ke atas gitu. Dan konon hadisnya kuat atau tidak, tetapi ada beberapa keterangan para ulama yang mengatakan bahwa ruh itu ditariknya ke arah atas kepala. Jadi kalau kita ditidurkan, dibaringkan begitu, maka ditariknya ke atas ke arah kepala. Atau kalau dari beberapa video baik CCTV maupun pengamatan beberapa orang nazar, itu rata-rata melihat ke atas ketika yang saya beberapa kali untuk melakukan pulasaran atau saya urus janaisnya, itu biasanya matanya melalak ke atas. Nah, pada saat kita menutup mata, itu ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kita harus menyatakan, ada yang mengatakan sambil ditutup matanya itu dikatakan atau didoakan inna ruha idza qubida tabi al-basar. Jadi ketika Abu Salamah, ya, ketika Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafas terakhirnya, kedua mata terbelalak, maka Rasulullah SAW memejamkan mata kedua Abu Salamah ini. Ya, ketika dicabut, ya, maka kemudian tapi aku basara, maka pandangan matanya mengikutinya. Dan Imam Hasan Ali menyatakan bahwa di dalam perbuatan Nabi itu ada
dalil atas disunahkannya perbuatan ini, dan seluruh ulama kaum muslimin telah sepakat atas hal ini. Beberapa lainnya terdapat penjelasan disyariatkan memejamkan mata orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ulama kaum muslimin telah sepakat atas hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa hikmahnya adalah agar tidak buruk penampakan pada wajahnya. Karena kan sebelum kita sholat kan itu kan biasanya wajahnya dibuka, bagian wajahnya, supaya indah di pandangan manusia. Dan ketika memejamkan berdasarkan dalil yang sahih. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannafnya, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra tentang zikir ketika memejamkan mata jenazah dari Bakar bin Abdul, berarti kita menurunkan jenazah ke dalam lahat. Jadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Bismillahi wa ala sunnati atau wa ala millati Rasulillah adalah semata-mata pendapat beliau tanpa didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Dan kitab Al-Musannafnya dan Sunan Al-Kubra, bahwa kemudian Rasulullah SAW setelahnya, ya, jadi setelah ditutup matanya baru beliau alaihi wasallam membacakan doa. Nah, doa ini yang kemudian ingin saya sampaikan dalam kitab Hisnul Muslim, dikatakan disebut namanya Allahumma fir lil fulan, ya, bismi, maksudnya disebut namanya, warfa derajatahu, ditinggikan derajatnya, ya, atau diantara banyak orang itu diangkat derajatnya, fil mahdiin, diantara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kemudian wakhlufhu, dan gantilah fi akibi, dalam anak keturunannya, ya, dikatakan fil ghabirin, yang ada setelahnya, maksudnya keturunan-keturunannya, waghfir lana, dan ampunilah kami, walahu, dan dia, ya Rabbul Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Kemudian ada doa tambahan juga di bagian belakang itu, wafsah lahu, ya, fi kubrihi wanawir lahu fihi. Jadi dimintakan melapangkan tempat kubur atau diberikan cahaya di dalamnya. Nah, ini setelah memejamkan doanya. Jadi kalau memejamkan matanya hanya Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, kemudian yang diperlukan adalah ketika wajah mayit itu biasanya ternganga, maka di beberapa pendapat itu diikatkan dengan kain yang lebar dan panjang, sehingga diikatkan ke bagian atas kepalanya agar tidak terbuka. Nah, ini kapan-kapan kita mesti daurah janais, kita praktek gitu ya, sehingga MKI punya tuntunan kalau perlu kita buat short course-nya, kemudian kita berikan sertifikat gitu ya, sehingga anggota MKI ini semuanya sudah punya kemampuan untuk kemudian membantu setidaknya keluarga di rumah. Ya. Kalau di lingkungan mungkin sudah ada orang yang ahli, kita bisa bantuan. Setidaknya kalau ada orang yang membutuhkan itu, bahkan itu kerabat kita sendiri, maka ada satu kebanggaan bahwa sangat boleh jadi ini satu amal, ya, karena begini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mengurus jenazah itu mendapatkan beberapa qirat.
sholatkan dan dia kuburkan. Maksudnya dari mulai urusan memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan kemudian dia mengantar ke kubur, maka dia lengkap mendapat 2 qirat. 1 qiratnya itu kata Rasulullah SAW, tumpukan 7 kilo panjangnya, lebarnya 3 kilo, tingginya sekitar 550 meter. Jadi betapa kemuliaan yang kita bisa dapatkan ketika kita mengurus mayit. Ketika hanya menyalatkan saja hanya dapat 1 qirat. Akan tetapi ketika ada tetangga kita yang memelihara anjing, maka setiap hari dikurangi 1 qirat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian doa atau dalil dalam masalah kemaslahatan ini kan ketika mengikat dagu itu kan sebetulnya sangat jelas ya kalau bagi jenazahnya, yaitu supaya mulutnya tidak menganga sehingga tidak dimasukkan serangga dan tidak menyebabkan buruknya pemandangan wajahnya ketika dipandang oleh orang lain. Bahkan saya Ibnu Taiman menyatakan bahwa setahu saya tidak ada dalil athar dalam masalah ini, tapi yang ada hanya dalil akal agar mulutnya tidak terbuka sehingga tidak dimasukin serangga dan agar tidak menyebabkan buruknya pandangan wajahnya ketika dipandang oleh yang lebar dan panjang, lagi mencakup seluruh dagunya dan diikatkan dengan bagian atas kepalanya agar mulutnya tidak terbuka. Begitu juga dengan yang berikutnya dalam melemaskan persendian. Nah, ini juga dalam masalah ini juga akal ya. Jadi di dalamnya ada kemaslahatan yang sangat jelas bagi jenazah dan orang yang mengurusnya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan lagi-lagi tidak ada dalil athar dalam masalah ini, tapi yang ada yaitu dari kemaslahatan dan ini dilakukan dengan lemah lembut. Jadi proses pelemasan ini biasanya ketika jenazah baru meninggal, ketika tubuhnya masih dalam keadaan hangat, ataupun kalau sudah lama biasanya tubuhnya kaku. Maka biasanya saya dari pelajaran yang saya dapatkan dari beberapa guru itu sebisa mungkin tidak lebih dari 6 jam. Jadi antara 2 sampai 6 jam. Karena kalau sudah 6 jam itu biasanya kulit dari mayit itu mudah terkelupas. Ketika kita mandikan itu mudah terkelupas. Jadi perlakuannya menjadi sangat lembut. Saya biasanya menunggu sampai 2 jam, 1 jam. 1 jam untuk memastikan bahwa jenazahnya sudah pasti wafat, gitu ya. Artinya dari pihak medis memberikan kepastian bahwa sudah meninggal. Kemudian yang terjadi ketika kita tahu bahwa bagian yang akan kita lakukan pada mayit adalah persoalan yang lebih kepada kemaslahatan. Jadi antara 2 jam baru kemudian kami berupaya untuk memandikannya supaya tidak kaku lagi di dalam memecah tulang. Orang yang telah meninggal itu tidak diperbolehkan ya seperti memecahnya dalam keadaan hidup. Nah, kemudian di dalam penulis Aunul Ma'bud mengomentari hadis ini tadi berkata bahwa At-Tibi di dalamnya ada isyarat bahwa orang yang meninggal dunia tidak boleh dihinakan sebagaimana ketika masih hidup. Dan Ibnu Malik menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia merasa tersakiti. Makanya Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa kelaziman yang menunjukkan bahwa ia merasakan kelezatan sebagaimana orang
orang yang masih hidup. Dan Ibnu Abi bahwa menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia ini seperti menyakitinya ketika di masa hidupnya. Dan caranya adalah seperti ini ya, gitu ya. Jadi dilipat lengannya itu maksudnya kepala, jadi dilipat gitu, kemudian dijulurkan lagi, dilipat betisnya dibalikkan lagi sehingga kulitnya ditekuk begitu, kemudian dengkulnya jari jemarinya juga seperti itu, dilepaskan juga dengan ditekuk dengan badannya ya, sebisa mungkin tidak usah digunting sehingga merusak baju, membuka baju pada boneka misalnya, atau seluruh pakaian yang ada satu helai kain pun yang melekat pada jasadnya. Akan tetapi saya sarankan setidaknya 3 kain panjang untuk kemudian kita tidak melihat aurat ternanya, apakah bertato atau tidak, apakah kemudian dia punya luka di bagian mana, tai lalat atau tembong atau apapun tanda lahir dan seterusnya yang ada di tubuhnya, karena kita sudah tutupi dengan kain. Jadi begitu ditutup dengan kain baru kemudian kita dalil amalan ini adalah para sahabat mengatakan ketika akan memandikan Rasulullah SAW, mereka menyatakan bahwa kami tidak tahu apakah kami melepas pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kami melepas pakaian orang meninggal di dunia antara kami atau tidak. Artinya ada dan kebiasaan yang berlaku di masa Rasulullah SAW ketika akan dimandikan jenazah itu adalah dilepas pakaian yang melekat pada jasadnya. Dan yang kedua, agar badannya tidak sekan tubuhnya. Selembut-lembutnya kain pasti akan panas di tubuh kita. Kemudian jenazah itu kalau terkena hawa panas maka dia akan cepat rusak. Kadang-kadang keluar kotoran dan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian menutup seluruh jasad jenazah dengan kain biasanya kami lakukan paling tidak itu dari mulai leher sampai ke mata kaki, sehingga leher dan mata kakinya masih bisa kita berikan lipatan kain seperti itu. Nanti ini lebih banyak praktek, mungkin lebih nyaman ya. Nah, setelah seluruh pakaian yang melekat pada badannya ketika meninggal dunia dilepas lalu ditutupi dengan kain, Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal dunia jasad beliau ditutup dengan pakaian bergaris ala Yaman. Ini kelasiman kain biasa pada saat itu saja. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hikmah dari ditutupnya seluruh jasad ini adalah agar tidak tersikap tubuh dan aurat yang telah berubah setelah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang wafat, kemudian ada yang ingin menggunakan ihram misalnya, maka ini diperbolehkan. Jadi kalau dia pernah berumrah atau berhaji, atau dia berpesan nanti kalau saya wafat tolong pakaikan kain ihram sebagai kafan, maka ini dibolehkan. Tetapi tidak boleh tutup wajah dan kepalanya. Jadi ketika hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan ketika seseorang wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu tunggangannya menginjak lehernya sehingga dia meninggal. Maka Rasulullah SAW menyatakan mandikan dengan air yang dicampur bidara dan kafarah
dengan 2 potong kain. Nah, 2 potong kain yang dimaksud di sini adalah ihramnya. Dan kemudian dikatakan jangan diberi wewangian, jangan ditutupi kepala dan wajahnya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam hari kiamat dan dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah. Ini orang kalau berihram, ya, seperti itu. Kemudian yang perlu disegerakan kata Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, yang harus disegerakan itu adalah mengurus mayit, kemudian membayar utang dan menikahkan bagi yang sudah mampu. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian dalam hal pemakaman, Rasulullah SAW menyatakan segerakan pemakaman jenazah. Kalau ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya, dan ia kalau bukan termasuk orang yang berbuat kebajikan, maka kalian telah melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Jadi biar nggak lama-lama berurusan sama dia. Gitu. Pengarangnya Syariat Takrib Ibnu Qudamah menyatakan bahwa perintah menyegerakan dalam hal ini menurut jumhur ulama salaf dan mutaakhir adalah sunnah, ya, jadi segerakan. Jadi kalau sore langsung malam itu juga nggak apa-apa. Kalau mati wafat malam, kalau bisa disegerakan, segerakan. Tidak usah menunggu sampai keesokan harinya. Gitu ya. Jadi tidak ada perselisihan antara imam-imam ahli ilmu dalam masalah berdasarkan penjelasan ini, maka kita tahu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam mengakhirkan pemakaman jenazah dari luar negeri. Mereka menunggu bahkan selama 1 hari, sehari, semalam agar kerabatnya datang. Pada hakikatnya apa yang mereka lakukan ini merupakan tindak kejahatan terhadap jenazah. Karena jenazah kalau dia orang baik, dia menginginkan untuk segera dikubur. Karena dia mendapatkan kabar gembira tentang surga ketika dia meninggal dunia. Dan apabila dikeluarkan dari rumahnya, maka jiwanya mengatakan untuk, ya, ini mendorong para pengusul untuk percepat sampai ke kuburnya. Nah, hal yang terpenting adalah bagian yang kita melunasi hutang-hutang. Makanya kemudian seperti apakah itu hak Allah yang sifatnya zakat, kafarah, nazar, dan lain-lain, itu sebaiknya keluarganya tahu betul, ya, mana hutang-hutang yang berkaitan dengan hak anak turunnya Bani Adam, gitu ya, proses pinjam meminjam, jual beli, upah pekerja, dan lain-lain. Karena Rasulullah itu dengan utangnya sampai dibayarkan, sampai ditunaikan. Imam Asy-Syaukani menyatakan di dalam hadis ini ada anjuran untuk menunaikan hutang orang yang meninggal dunia dalam pemberitaan bahwa jiwanya bergantung dengan hutangnya sehingga ditunaikan. Maka ini terbatasi dengan orang yang punya harta yang bisa dipergunakan untuk menunaikan hutangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta untuk menunaikan hutangnya, maka telah hadir hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allah akan menunaikan hutangnya. Bahkan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki kecintaan untuk membayar hutangnya ketika meninggal dunia, maka Allah akan menanggung penunaian hutangnya, walaupun dia punya ahli waris yang tidak mau menunaikan hutang, ya, sampai seperti itu. Dan orang yang tidak mau menunaikan hutangnya akan disiksa di kuburnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa seseorang yang meninggal ketika kami memandikan, mengkafan, dan memberi wewangian, kemudian kami datangi Rasulullah SAW agar mensolatinya, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melangkah dan mendekati? Barangkali sahabat kalian ini masih punya utang, maka orang-orang yang hadir menjawab, iya, ada sebanyak 2 dinar. Maka beliau alaihissalam bersabda, salatlah saudara kalian, ya, salatilah saudara kalian. Maka Abu Qatadah menyatakan, ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggunganku. Maka beliau bersabda, 2 dinar hutang menjadi tanggunganmu dan murni dibayar dari hartamu. Sedangkan, iya, benar ya Rasulullah,
Maka Rasulullah SAW pun mensolatinya, Masya Allah. Pada esok harinya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, apa yang dilakukan oleh 2 dinar? Maka Abu Qatadah menyatakan, ya Rasulullah, dia baru meninggal kemarin. Lalu Rasulullah SAW pada esok harinya kembali bertemu. Apa yang diperbuat oleh 2 dinar? Akhirnya dia menjawab, aku telah melunasinya ya Rasulullah. Kemudian baru Rasulullah SAW menyatakan, sekarang barulah kulitnya menjadi dingin. Jadi betapa pentingnya permasalahan hutang ini kalau kemudian tidak diselesaikan. Itu makanya kemudian beberapa keluarga selalu senantiasa menyampaikan pengumuman terutama ketika sholat bagi Bapak Ibu kerabat yang mendapati hutang piutang dalam bab muamalah bersama dengan Allahyarham, maka kami sebagai ahli waris siap untuk lunasinya dan seterusnya. Dan ucapan itu adalah bagian yang kemudian memang harus diiringi dengan akad yang kalau kita utang piutang itu adalah dicatatkan gitu ya. Mari kita sama-sama lihat surat yang paling panjang atau ayat yang paling panjang. Surat yang kedua ayat 282. Itu menandakan bahwa jangan bergampang-gampang berhutang. Meskipun hutang itu boleh, tetapi jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Sekecil apapun, itu bagian yang kemudian setiap kita menjadi tidak diperbolehkan memudah-mudahkan diri dalam berhutang. Maka yang berikutnya, segera menunaikan wasiatnya. Jadi kalau dia punya wasiat si mayit, maka ada beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin, Asyraf Munti, beliau juga para ahli ilmu mengatakan bahwa sebaiknya wasiat itu ditunaikan sebelum jenazah dikuburkan. Maka kita bahwa surat ini, wasiat ini tidak boleh dibuka kecuali setelah bapak mati atau ibu mati atau dan seterusnya. Ini wasiat itu memang diperlukan karena di situ ada catatan-catatan yang menjadi penting. Asetnya berapa, kemudian punya tanggungan di mana dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwa seharusnya ini pada ditunaikan dan sesuatu yang sunnah hukumnya sunnah tetapi mempercepat penunaiannya sebelum disolati dan dikubur adalah sesuatu yang baik. Bagaimana kita mengantarkan kerabat kita ke neraka atau ke surga begini. Sesungguhnya ketika kita paham bahwa saudara kita adalah muslim dan dia beriman dulu 8 ayat yang ke-7 Allah wa ta'ala bahkan sudah menyebutkan amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah jazz tahta al-anhar khalidina fiha abada yang beriman beramal saleh adalah orang-orang yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang tadi salah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian dari kalimat khasyya rabbah, Allah Ta'ala akan memberikan keridhaan ridho kepada Allah dan kemudian dipersembahkan surga itu untuk orang-orang yang punya rasa takut. Nah, ada satu hadis lagi yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah komplain dengan Rasulullah
Hurairah telah menyatakan di pasar ilallah maka dia masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Umar, betulkah engkau yang mengatakan bahwa setiap yang bersyahadat maka dia masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan betul, seperti itu memang. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam pemikiran kritisnya, bagaimana nanti ketika orang-orang ini tidak mengandalkan amalnya, hanya mengandalkan syahadatnya dan kemudian dia tidak beramal. Maka Rasulullah SAW setuju dengan apa yang disampaikan oleh Umar, bahwa sebaiknya perkataan itu pembahasan khusus tentang tidak hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian dia pasti masuk surga, tetapi keimanan yang seberat biji sawi itu pun kemudian tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran amal. Jadi kalau kita korelasikan dengan hadis yang memaknai akhir zaman, bahwa ada orang yang kemudian ketika dia ketika dia melakukan satu syahadat atau punya keimanan di dalam hatinya seberat biji sawi, maka yang terjadi adalah dia pasti dimasukkan ke surga. Tapi dalam riwayat itu dikatakan sebagai orang yang terakhir masuk surga. Jadi pasti masuk surga pada akhirnya setelah menerima azab neraka, karena di dalam surat 19 ayat yang ke-71 itu kita bisa perhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari neraka kecuali mendatangi neraka. Nah, tetapi kemudian kita sesuaikan dengan amalia kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan pengantar sederhana mengantar ke gerbang surga saudara kita atau kerabat kita bisa jadikan sebagai andalan amal. Tentu kita lihat banyak para sahabat yang terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika Rasulullah SAW bertanya subuh hari, siapa di antara kalian yang sudah mengurus mayit, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia mengangkat tangannya mengaku bahwa dia sudah mengurus mayit. Sepagi itu sudah punya amalan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Baik, saya selesaikan dulu sampai di sini. Nanti kita masuk ke bagian sholat jenazah, sholat yang kemudian membawa kita kepada kirotnya Uhud. Wallahu a'lam. Dan kita mungkin beri sejenak, ada beberapa betul masuk. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sambil menanti jamaah yang mempersiapkan pertanyaan ya, karena ini berkaitan dengan keseharian kita yang harus kita siapkan, kemampuan kita untuk mengurus jenazah menjadi bagian yang juga kita harus pahami. Maka silakan jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita simak dulu info komersial break yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar diolah secara alami dan tradisional dengan memanfaatkan kemurniannya. Kami persembahkan untuk Anda yang mencintai kesehatan. Dengan indeks glikemik 35 lebih rendah dari gula pasir. Mari semangat sehat bersama Oh Nuna. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy dengan bahan katun combat 30S
Sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya. Ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang. Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang Allah, sedekah terbaik juga salah satunya membeli barang-barang dari saudara kita ya. Jadi bagian dari upaya kita untuk memperbanyak, menguatkan ya pasar umat ini menjadi pasar yang dan penduduk keberkahan Allah SWT. Silakan jamaah yang ingin berbagi sharing atau juga bertanya tentang seputar bab jenazah nih yang tadi disebutkan tentang bagaimana salah satu yang penting diperhatikan soal hutang ya, menjadi hal yang sangat krusial ketika orang yang meninggal kemudian masih punya hutang dan ternyata Rasulullah pun tidak mau menyolatkannya gitu kan. Bahkan orang yang syahid di jalan Allah pun tentang hutang ini menjadi sebuah batu ganjalan yang tentu harus diselesaikan gitu ya. Jadi persoalan yang tentu akan kita hadapi karena semuanya akan mati dan tentu berhutang menjadi hal-hal yang sangat menjadi perhatian untuk kita semua ya, untuk terus ya sebisa mungkin tidak berhutang gitu ya, ini lebih baik tentunya. Dan memberi hutang lebih baik juga, apalagi kalau untuk meringankan saudara kita yang sedang kesulitan. Silakan ya, Pak. Atau melunaskan ya. Ya, kalau itu memberikan keringanan atau juga malah membebaskannya ya, itu menjadi langkah terbaik untuk saudara kita sehingga tidak akan ada ganjalan ketika mereka sedang dalam keadaan wafat itu ya. Aneh pribadi gini, Ustaz. Kalau ini sambil nunggu jamaah. Karena pribadi kalau ada yang minjem gitu, kira-kira nggak bakal balik gitu ya sudah nggak usah catat-catat lah. Tapi kalau misalnya nilainya gede dan lumayan lumayan misalnya ini ada amanah apa gitu misalnya, saya biasanya ayo dah bikin surat utang. Kalau dia nggak mau bikin surat utang ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada surat utang, akhirnya ada beberapa saksi yang dihadirkan, alhamdulillah sih beberapa jalan lancar gitu, memudahkan orang lain juga. Mbak Din, monggo silahkan. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, sebaik-baik orang kan adalah yang mempersiapkan kematian terbaik untuk dirinya Bude. Ya. Kan sekarang kan udah banyak ya Ude ya yang maksudnya yang berniaga kayak baju terakhir dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya pribadi pun berusaha selalu menyiapkan itu gitu. Nah, seiring jalan gitu kadang saat kita mempersiapkan itu gitu, saat kita mungkin sedang sedih, saat kita mungkin ditinggal oleh orang yang tersayang karena kebetulan baru 2 hari yang lalu dia meninggal karena kecelakaan juga gitu. Itu jadi mengingatkan sangat gitu. Setiap
setiap sholat, setiap ngelihat barang itu pas buka lemari itu kayak jadi apa ya? Ya Allah, nanti itu akan aku pakai loh gitu kan. Nah, hal itu kadang jadi kita jadi mengingat orang-orang yang apa ya, yang meninggalkan kita yang kita sayang gitu. Jadi seolah kayak belum move on gitu udah. Ya, Yang bikin kita menangis, yang kadang bikin kita seandainya ya kalau masih ada ya, masih bareng-bareng ya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang kayak kemarin ada celetukan kecil gitu. Waktu kakak mau tes pesantren itu nyeletuk tapi ngena ke saya. Andaikan ya ayah masih ada, ini kan yang dimau ayah ya Maya, kakak mau pesantren. Cuman ngomong kayak gitu gitu. Nah, kadang apa yang kita persiapkan untuk kematian itu pun sendiri ya mungkin bagus ya, jadi mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu bermanfaat untuk orang lain. Tapi di sisi lain, kadang psikologis kita mungkin ya yang nggak siap. Nah, mohon nasihatnya Ude, sebaiknya seperti apa secara physically untuk kita menyiapkan ini dari sisi ruhiahnya juga gitu untuk menghadapi hal seperti itu. Kadang saya pribadi pun gitu kalau melihat ada orang terdekat meninggal tuh pengennya saya ikut memandikan kalau itu mahram saya gitu, mas kalau itu ini pengen ikut mengkafani, ikut menyolatkan sampai mengantarkan ke tempat terakhirnya gitu. Cuman somehow kadang ya itu gitu, hal-hal tersebut tuh masih kadang tuh kayak bukan meratapi ya, apa ya istilah tepatnya ya, timbul kita jadi kayak down lagi gitu loh, udah gitu. Jadi untuk menguatkan lah ya gimana gimana sebaiknya gitu untuk mempersiapkan apakah sebaiknya saya tidak usah ikut itu agar tidak berefek ke diri saya atau seperti apa Ude, mohon nasihatnya. Nuhun. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menyatakan bahwa tidak beriman seseorang yang dalam sehari tidak mengingat kematian. Mungkin beberapa kawan-kawan dekat yang sering bikin appointment dengan saya, mereka selalu mendengar apa yang saya sampaikan bahwa mudah-mudahan saja masih ada umur, mudah-mudahan saja masih ada umur. Jadi setiap hari ketika kita merasakan takut akan kematian yang tentu su'ul khotimah ya konteksnya. Ini bagian yang kemudian itu bagian dari iman itu sendiri. Mbak Din. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita selalu nggak bisa move on dari situ. Justru ada begitu banyak orang yang keras hati, bahkan dia ikut menguburkan, ikut menyolatkan, bahkan ikut memandikan. Tetapi dia tidak mengambil hikmah, tidak mengambil pelajaran yang namanya damili lazat, yang memutus kelezatan itu. Sehingga dia dengan semena-mena melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Ada begitu banyak orang yang kemudian tidak mau belajar dari sebuah kematian. Padahal jelas-jelas dinyatakan kematian itu nasihat diam yang paling luar biasa. Ketika kita ingin ikut, sebetulnya Mbak Din tetap saja ikut. Artinya ketika bukan mahram sekalipun nggak ada masalah. Misalnya kita bantuin narik selangnya, kita bantuin nyeret embernya, kita nyalain selangnya, kita mindahin sabunnya, kita geser gayungnya atau apapun yang bisa kita upayakan. Atau cuman sekedar menjaga tirainya supaya nggak ketutup, nggak kebuka auratnya dari orang lain, atau apa saja yang bisa kita kerjakan. Pokoknya kita ikut terlibat di dalam pengurusan itu. Ketika dikafani, maka kita bisa kok pegang kapasnya, kita bisa pegang kafannya. Mungkin bukan kita yang akan ngebantu itu, tapi ikut ribet aja, ikut bantuin aja, ikut memudahkan aja. Pegang guntingnya, nyiapin kainnya, nyiapin apapun yang jadi sarana prasarana. Makanya kalau kita kemudian tahu how to handle pulasara mayit itu, kemudian kita bisa tahu bagian mana yang saya perlu bantu dan seterusnya. Jadi
ada orang yang kemudian pokoknya gunting dia aja yang pegang, nggak ada yang lain. Jadi ketika gunting dia langsung maju, gitu. Gunting dia langsung maju. Jadi nggak dikasih guntingnya tapi dia yang gunting, karena dia ingin cari dari amalan gunting, gitu. Dan seterusnya sampai kepada sholat juga kita bisa bantu ngatur soft atau apa minimal 3 dan seterusnya. Jadi jangan pernah nggak usah ikut deh biar nggak ngefek ke dampak psikologis. Justru ikut aja terus supaya kita betul-betul tidak tergila-gila dengan dunia ini, tidak terlalu pesimis dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita ini. Kita betul-betul optimis dengan apapun yang kemudian setiap masalah yang hadir, kita cari celah surganya. Kalau dimampatkan di bagian ini, maka saya cari celah surga yang lain. Dan setiap kita seharusnya punya optimisme seperti itu. Itu ya, Mbak. Wallahu a'lam. So, Dulu dia. Afwan. Mas Rahmat Irawan, tafadhal. Maskur. Silakan, masih mute jadi Pak Rahmat, belum open mic. Pak kepingin jangan-jangan. Baik, silakan, ada yang lain yang ingin bertanya bisa juga boleh di chat dulu ya. Kalau ada halangan untuk langsung bertanya. Dan soal tadi saja yang kebanyakan kita kan ketika kerabat kita meninggal itu pengen melihat langsung ya, sebagai yang terakhir kali, dan itu memang jamak kebanyakan dilakukan oleh kita umat Islam gitu ya. Ya. Itu batas waktu sesungguhnya apakah ada ketentuan saja untuk menunggu itu ya? Sesegera mungkin, Ustaz. Sesegera mungkin. Kalau bisa disegerakan, segerakan. Makanya kalau kita setiap anggota MKI ini punya kemampuan untuk memulasara jenazah, maka yang terjadi adalah kita bisa membantu menyelenggarakan itu. Saya pribadi biasanya melakukan briefing terlebih dahulu. Jadi begitu saya dapat kabar kematian, maka saya datangi mereka, maka saya mohon izin kepada para tetua di situ, mohon izin saya punya sertifikat saya untuk melakukan itu. Tapi ya saya nggak bawa sertifikatnya. Pokoknya saya meyakinkan mereka bahwa saya terbiasa menangani mayit, baiknya dari mulai bayi sampai yang sudah sepuh sekalipun. Dan saya sampaikan bahwa dari keluarga ada yang mau ikut memandikan, atau kalau misalnya ada laznahnya janaisnya sendiri, maka biasanya saya menawarkan diri untuk boleh saya bantu atau mau di pulasara sendiri gitu, atau diserahkan ke saya, maka saya ambil bagian mana yang saya perlu. Saya tidak mau kemudian masuk sebagai orang baru di lingkungan itu dan kemudian mengatur seluruh jalannya itu. Tapi ketika mereka menyerahkan ke saya lebih leluasa mengatakan untuk siapa nanti yang akan turun ke lahat. Gitu. Maka diatur sudah. Maka saya sampaikan nanti kalau saya serahkan jenazahnya, maka hafalkan doa ini. Bismillahi ala millati Rasulillah. Jadi ketika nanti aturan bawa jenazahnya segala macam, kepala lebih dulu dan seterusnya, maka saya mengomando semua kegiatan itu. Jadi pertama kita siapin dulu, kita siapin kafannya ya. Jadi mayat biar aja belum dimandiin, masih ada di tempat persemayamannya. Jadi kita siapin kafannya dulu. Biasanya dari 12 meter itu saya ukur, tambahkan 1,5 jengkal di atas kepala, 1,5 jengkal di atas di bawah kaki. Maka kemudian dari situ kemudian kalau kainnya bagus itu nggak perlu digunting, cukup digigit saja sedikit, habis itu tarik saja begitu, seret itu langsung ke belah langsung. Nah itu bikin 3 kain yang sepanjang itu. Tapi biasanya untuk tali pengikat saya biasanya ambil sekitar belah 2 jari dari ujung itu, kemudian tarik 12 meter, baru kemudian dipotong 8 untuk pengikat mayatnya di bagian luar. Nah kemudian setelah itu baru
kita buat untuk tutup badannya dan kemudian juga untuk sarungnya. Jadi betul-betul dibungkus dengan 5 kain. Nah, setelah itu baru kita lubangi bagian kerahnya untuk kemudian memudahkan itu, dan kemudian jika berlebih kainnya biasanya saya sampaikan untuk bikin semacam yasmal supaya terlihat rapih, dan kemudian bagian kapas-kapasnya sudah siapin semua, diatur berdasarkan itu, maka diletakkan setumpuk begitu, baru kemudian dilipat bareng sama tikernya, udah kita usahakan ini dirapikan, dipinggirkan, nanti baru setelah selesai mandi kita akan buka itu. Nah, baru kemudian bawa mayitnya ke tempat mandi, baru kita buka pelan-pelan, baru kemudian dilemesin segala macam dan seterusnya. Itu kadang-kadang para pemula sarang itu tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi pada mayit. Ya, itu yang kemudian harus kita juga jaga. Bu Ila, silakan. Siap, Ude. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ude tadi jelaskan, kalau memang termasuk adab gitu ya, Ude, untuk mengkafanin, terusan memandikan. Adakah juga adab yang misalnya, mungkin saya salah, mohon dibetulkan, termasuk perempuan tuh, maaf ya Ude, kalau takziah itu ke mayat atau jenazah itu kan kadang walaupun dengan doa terkadang masih ada kusak-kusuk, sakit apa? Tadi kenapa? Putus-putus ya Bu Ella. Iya. Ini soal adab tadi takziah tadi kayaknya ini masih. Iya, sebaiknya memang tidak menanyakan sakitnya apa dan seterusnya. Jadi kalau ke takziah itu kalau kita lihat bagaimana Salman Al-Farisi mengupayakan takziah yang 3 hari berturut-turut itu adalah menghibur. Caranya menghibur adalah salah satunya adalah mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan si mayit. Mengabarkan tentang persoalan-persoalan yang kemudian saya pribadi biasanya menyampaikan bahwa sungguh ini hanyalah sementara. Kita sekeluarga ini sedang nunggu antrian untuk kemudian nanti kumpul lagi kok di surga. Jadi nggak usah terlalu khawatir, ini nanti kita akan kumpul lagi di surganya. Gitu. Nah, tinggal kita nyiapin kepantasan kita bisa ngumpul sama keluarga kita seperti apa. Maka banyakin amal dari mulai sekarang, terutama buat si mayit. Wakafnya, sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya, semua hadiah-hadiah amal yang kita bisa serahkan kepada beliau tanpa mengecilkan arti perbedaan-perbedaan yang ada, monggo saja diupayakan apa saja. Dan tanpa harus niatkan kepada si mayit, anak-anak itu sangat berpotensi untuk setiap amalnya sampai kepada si mayit. Jadi ketika dia membaca Al-Quran tidak perlu lagi, ya Allah kalau memang ada pahalanya sampaikan ke layarham kerabat kami si Fulan, dan gak perlu. Karena setiap anak-anak yang soleh yang diajarkan itu adalah jadi amalan untuk beliau, dan itu otomatis. Itulah perlunya kita kemudian mengajarkan kepada anak kita agama. Itulah pentingnya kemudian kita mengajarkan kepada tidak hanya persoalan ngobrolin soal si mayit, tetapi kasakusuk nanyain sakit apa dan segala macam. Sakit yang paling pas adalah sebetulnya sudah nggak ada sakit lagi. Kenapa? Ya sudah mati, udah nggak ada lagi penyakitnya. Penyakit hanya untuk orang hidup. Artinya gini, kita harus memahami bahwa kadang-kadang Allah SWT menyembuhkan penyakit itu dengan meniadakan rasa sakitnya. Arti yang pertama adalah sembuh, yang kedua menyembuhkan dengan kematian. Artinya kalau mati sudah tidak ada penyakitnya lagi. Sehingga ketika kita memahami bahwa seharusnya kita memahami dengan ketabahan, ketangguhan, dan begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini penduduk surga yang masih ada di atas muka bumi. Yakinkan bahwa setiap diri kita adalah manusia surga yang masih berada di atas muka bumi. Di muka bumi ini kita cuman nyari amal saja. Maka kumpulkan semua amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Sekecil apapun. Karena kita nggak pernah tahu dari amal yang mana yang kemudian menyebabkan kita masuk surga itu. Wallahu a'lam. So, saya kembalikan lagi. Afwan. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis Al-Afu, Ustaz, karena ada kelas setelah ini, jadi aneh izin pamit. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Mudah-mudahan Kadzalik. Allah jadikan kita tetap dari setiap amal yang kita lakukan karena amal yang berkhawatir kata Rasulullah SAW, sebenarnya amal itu tergantung di akhirnya, dan akhir hidup kita yang Allah takdirkan menjadi kebaikan yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah takdirkan semuanya untuk kita jamaah yang bukan Allah, jamaah majlis seperti Indonesia. Allah takdirkan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan tentu upaya kita untuk ngaji terus setiap pagi menjadi wasilah yang mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah dan cinta Allah kepada kita semua. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa pagi ini kita manfaatkan dengan sedekah subuh, mudah-mudahan menjadi bagian juga ya mendatangkan ridho Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah untuk rutin bersedekah walaupun kecil menjadi bagian yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan untuk hidup kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya